Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai quality control hematologi ya. Baik, jadi apa banyak buku panduan biasanya bawaan dari pabrik alatnya ya, ada dari Beckman, dari apa tuh, Sysmex, dari Mindray itu selalu menyertakan e-learning guide atau panduan belajar untuk masing-masing perusahaan Alkes ya. Nah, masalahnya di Indonesia itu distributor Alkes adalah murni pedagang. Mereka tidak terlalu ngeh dengan tetek bengeknya ya, teknis, hal-hal detail dan sebagainya, termasuk cara pakai. Mereka tahunya jualan, dagang gitu ya. Nah, makanya kalau saya sih lebih melihat setiap ada permintaan pelatihan QC untuk perusahaan alkes atau distributor tuh penyalur ya, penyalur, pengedar alat kesehatan mau di Bandung, Jawa Barat atau di luar Jawa Barat, DKI dan seterusnya. Itu menurut saya tinggal dibaca aja itu gitu. Panduannya, masalahnya ketika mereka baca panduan betul-betul harus punya basic ya. Jadi e-learning guide itu atau panduan buku-buku yang dibaca untuk PC itu ternyata perlu ilmunya gitu ya. Jadi mau nggak mau yang asalnya mau belajar PC tapi harus belajar hemaknya juga gitu ya. Hemaknya. Nah di TLM aja hemat 1 2 3 gitu ya. Makanya nggak mungkin kalau cuma 4 jam bentuknya kuliah ceramah klasik gitu ya. Pasif mendengarkan saja ya paling konsentrasinya 10 menit gitu. Tapi nggak apa-apa. Eh, saya banyak sekali buku yang bisa di-download secara free ya di internet dari mulai perusahaan Beckman Coulter, kemudian Sigma apa Sysmex, Henry, Leroy, semua adalah alat-alat yang dipakai di Indonesia yang banyak di lab-lab kelas A, B, C gitu ya, akreditasi rumah sakitnya. Baik itu seluruhnya. Nah sekarang ketika kita di pemeriksaan lab gitu ya, di kimia klinik kan concern banget gitu, akurasi presisi itu betul-betul bisa dipertahankan, bisa dipakai, bisa digunakan, bisa dihitung dan bisa diyakinkan, bukan dipastikannya. Itu karena apa? Karena dia bahan kimia. Tetapi ketika kita berkaitan dengan CBC atau cell blood counter atau perhitungan jumlah sel, itu sel adalah sel, bukan molekul kimia yang konsentrasinya bisa diukur kadarnya. Tetapi ketika baca di Hema itu sebetulnya pentingnya akurasi atau presisi yang dipentingkan, gitu ya. Itu ada pertanyaan yang keluar dari eh, netizen gitu ya. Dari netizen itu nanya gitu, Pak, sebenarnya yang dipentingkan di Hema itu kalau eh, masalah QC itu apa, presisi atau akurasi gitu, atau dua-duanya, gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu. Ketika kita definisikan akurasi adalah kedekatan hasil pengukuran, apa bisa analit, bisa sel gitu ya, seperti pada Hema terhadap nilai rujukan. Nah, metode rujukan bisa, nah ini ada yang membingungkan sekarang ya. Metode rujukan untuk Hema itu kan yang manual pakai hematometer atau blood eh, cell counter atau hematologi analyzer gitu. Nah, ketika kita baca trueness, mana yang paling benar pada pasien, itu eh, sulit dipastikan, makanya disebut niscaya gitu ya, sulit dipastikan. Kadang yang CBC hematokritnya dicek dengan hematokrit manual, kadang yang hematologi analyzer yang ketika baca masalah volume sampel yang banyak pasiennya ratusan, itu ternyata lebih bisa dipertahankan presisinya gitu ya, tingkat keterulangannya, tapi akurasinya sulit dipertahankan karena sel mengalami kerusakan. Kalau bahan kimia rusak sedikit ya tinggal dikasih pengawet, apa, kalau dia terdegradasi dengan zat A bisa dikasih zat B yang
anti protease misalkannya bisa rusak karena adanya pemecah protein atau pemecah enzim. Nah, bisa untuk mempertahankan keawetan itu bisa dikasih anti protease atau zat-zat seperti sodium azida gitu ya ditambahkan atau bahkan apa tuh yang suka dicampurkan sebagai anti beku tuh pada obat yang heboh ya di DKI itu pada anak tuh yang akut kidney injury bukan apa nama zatnya tuh yang trending ya bukan polifenol PEG ya polyethylene glycol. Nah itu polyethylene glycol ditambahkan ke dalam bahan kimia supaya tidak mengalami kristalisasi ya. Makanya obat-obat penurun panas tuh tidak mengkristal, dipertahankan liquid, dipertahankan tetap cair sekalipun di suhu dingin di kulkas gitu ya. Tetap cair karena ada eh, zat yang mempertahankan kondisi wujud zat menjadi tetap larut cair seperti itu. Biasanya kalau WHO untuk kontrol serum itu diberikan polyethylene glycol. Nah, kalau di HEMA sekarang semua orang berpikir bagaimana mempertahankan gitu. Sel itu hidup begitu ya. Kalau tidak hidup kan lisis mati. Nah, akhirnya untuk mencapai akurasi rasa-rasanya lebih bukan tanda kutip kurang penting ya dibanding presisi gitu ya dalam dunia hematologi. Nah, ini katanya pakai situng leukosit juga harus menggunakan mikroskop sebagai trueness gitu ya. Benar gak eh, ketika keluar 2000 sel per milimeter kubik dari hasil hematologi gitu ya dari hasil hematologi analyzer itu benar nggak sih kok rendah banget gitu ya apakah sesuai dengan klinisnya terlepas menyesuaikan dengan kondisi klinis pasien kita kembali ke audit dulu ini ada kesalahan teknis nggak di pemeriksaan di tekniknya atau di apanya atau di homogenisasinya atau apa gitu ya yang sifatnya kita masih kurang percaya gitu. Nah, ada beberapa lab yang mengambil kebijakan, wah udahlah dilihat aja pakai diskon gitu ya, dihitung rasionya berapa di daerah tepi yang paling ujung lidahnya, yang banyak terpisah eri dan lekonya, sehingga mudah dalam pembacaan ya. Biasanya pada morfologi darah tepi atau SADT maupun pada diskon. Ini lebih katanya itu yang benar karena apa? Karena kan pendekatan CB itu pakai scatter light laser ya, pakai eh, pendekatan secara fisika bukan secara kimia. Jadi bisa memungkinkan ada partikel yang kebaca ataupun beberapa artefak yang terbaca itu. Kemudian ada juga fenomena trombosit dihitung dengan slide atau bilik hitung hemositometer. Makanya nanti pada saat PKL juga jangan merasa aneh kalau ada beberapa rumah sakit yang ketika orang denggi ya DBD kemudian diperiksa oh, trombositnya 20.000 gitu ya per milimeter kubik. Dicek ada yang pakai hemositometer, ada yang pakai mikroskop gitu ya. Nah, sebetulnya mana standar internasional? Kalau dari beberapa jurnal standar internasional itu CBC ya. Bahkan untuk hitung jumlah sel darah merah itu sudah tidak diperkenankan menggunakan hemositometer harus pakai hematologi analyzer. Tetapi kalau untuk leko dan trombo sih masih boleh dipertahankan. Tapi sebatas untuk uji pembanding, bukan pemasti. Pembanding itu, oh ya sebanding lah hasilnya. Bukan pemasti yang pastinya ya tadi, trueness-nya. Trueness-nya itu jadi dibaca oleh 3 orang lah gitu ya. Dibaca oleh 3 orang dari pasien tersebut. Dibuat preparatnya oleh 3 orang. Itu kemarin kita udah terangkan ya masalah uji profisiensi itu kadang ada yang pakai uji profisiensi, ada yang pakai metode apa gitu yang kedua saya juga lupa. Nah yang terakhir site fisik gitu ya. Nah itu ada expert judge yang kedua tuh.
Yang ketiga tuh yang site visit gitu ya, site visit, sorry, didatangin gitu ya, datangin labnya, kemudian dilihat dari awal sampai akhir prosesnya, hanya dilihat aja gitu, apa benar nggak pewarnaannya dan seterusnya sampai dengan dia pembacaan dari preparat-preparat hematologi. Nah itu bisa ya, seperti itu. Nah kita kerjasama dengan Thailand itu, beberapa dosen dari Mahido itu mereka adalah judge expert ya. Jadi beberapa ahli yang tentu saja untuk menjadi seorang ahli itu harus doktor ya, S3. Kemudian kriteria pengujinya itu bukan S2 gitu ya, tapi S3. Terus harus tersertifikasi minimal ASCP ya. ASCP itu American Pathologist eh, Society of Clinical Pathologists ya, ASCP. Nah, itu Amerika. Kalau kita bahasa Inggris itu kayak TOEFL gitu ya, tapi buat lab itu TLM namanya ASCP. Nah, kalau udah dapat sertifikat itu, kita dianggap sebagai profesional di tingkat internasional ya, mau kerja ke Timur Tengah kemana, ASCP itu diterima sebagai pengganti SIP, surat izin praktek ya. Kalau STR mah bukan, STR itu harus diaktifkan sekalipun kita bekerja di Arab Saudi misalnya atau di Dubai, kita harus tetap aktifkan ininya, apa tuh, STR 5 tahun sekali harus lapor ke Kemenkes biasanya bahwa kita tenaga kesehatan yang bekerja di luar negeri, harus lapor ke negara ya melalui Puspronakes, Pusat Profesi Tenaga Kesehatan Internasional. Nah itu ya, jadi kemana-mana ini karena eh, clue-nya cuma 3 poin, tetapi ternyata dari mana saya terinspirasi 3 hal ini dari keadaan di lapangan. Ya, kemudian ada dalam QC HEMA itu istilah flagging. Ya, flagging itu bendera. Ya, jadi kalau saya mau ditembak musuh, angkat bendera putih ya, gitu ya. Artinya menyerah. Gitu. Nah, di dalam HEMA ada yang disebut dengan flagging. Flag itu apa sih? Flags are signal that occur when an abnormal result is detected by the automated blood analyzer. Ya, jadi bendera atau flags itu adalah sinyal yang terjadi ketika hasil abnormal terbaca oleh hematologi analyzer, gitu ya. Jadi flagging itu bisa terjadi pada saat pemeriksaan kontrol, bisa terjadi pada saat periksa pasien. Ketika menurut dia berarti ada pembanding, nah Pak, bagaimana caranya dia bisa menganggap itu ada sesuatu yang tidak lumrah. Nah itu yang disebut dengan calibrate ya, atau kalibrator. Kalibrator itu memberikan penilaian awal pada alat ya. Kalau di kimia klinik itu glukosanya disetel 100 ya. Kalau di sini di setel, dikalibrate ya, HB-nya 12, disetel ke setelan pabrik bahwa HB itu eh, 13 sampai 12 atau sabaraha gitu ya. Biasanya eh, tipis ya, rentangnya itu tipis. Nah, dia meleset jauh dari nilai kalibrasi. Nah, biasanya akan menimbulkan sinyal langsung ada bintang gitu ya, asterik pada di atas angka, di atas angkanya. Misalkan waktu ngerjain kontrol ternyata ada flagging pada trombo, oh berarti trombonya flokulasi atau bergumpal gitu ya, seperti itu. Nah, ini flagging-flagging yang harus diperhatikan di HEMA, beda dengan di kimia klinik ya, gak ada flagging. Nah, ini biasanya tandanya asterik itu bintang yang ya apa, pagar pencet tombol bintang ya, kenal yang itu. Asterik itu namanya. Nah, itu ada pada on the report, pada printout ya. Kemudian they reduce the false uh, and positive, false positive ya, and false negative result by mandating the result of blood smear examination. Jadi
ketika ada flagging, bahan kontrol bisa flagging nggak? Bisa, ya. Tapi kalau bahan kontrol biasanya kenapa nggak di flagging? Karena kalau nggak masuk ya udah jelek berarti gitu. Dua kali dicoba nggak masuk jelek ganti aja daripada harus di blood smear ya. Tetapi kalau pada pasien mungkin pasien sehat kan harusnya selevel dengan kalau misalkan dia ibu melahirkan kemudian diperiksa hematologi rutin ya di hematologi analyzer terus apa harusnya kan kondisi sehat sebelum melahirkan itu sehat biasanya ya, kecuali yang ada perdarahan pecah tuban dan ada perdarahan punya riwayat kehamilan ektopik itu lain topik lah itu udah kategori kelahiran dan kehamilan beresiko gitu ya kita kita disclaimer itu gitu kita tidak bicarakan itu udah patologis memang dari awal ini mah orangnya melahirkan normal terus tidak ada penyulit bukan penjulit ya istilahnya penjulit itu kesannya Allah bersulit gitu eh, apa ada penyakit penyerta misalkan diabetes atau hipertensi atau apa yang dimiliki oleh dia entah itu karena bawaan kehamilan gestasional atau memang dia keturunan diabetes misalkan seperti itu. Nah itu tidak kita tidak bicarakan itu. Keluarlah terus ternyata tinggi gitu ya, ada flagging, ada bintang pada leko gitu. Nah kata dokter coba periksa pakai hapusan diskonnya lihat hitung gitu ya. Kalau misalkan dia tinggi gitu ya, memang banyak gitu. Tapi kalau rendah ya udah sedikit Pak, Ari banyak sedikit itu gimana bacanya? Nah itu dihemat. Silahkan ya. Ada gak prosedur pembacaan? Ya harusnya kan kalau netrofil, kalau hematologi analisisnya 3 div, berarti limfosit dan monosit akan digabung persentasenya. Kemudian netrofil segmen itu dipisah dengan netrofil batang gitu ya dan jadi ini kan akut respon akut gitu. Nah, bener nggak gitu? Nah, kalau itu terlihat banyak perbandingan antara polimorfonuklear dan nuklear yang mono, udah berarti itulah alasan kenapa hapusan dipakai sebagai pembanding ketika terjadi flagging. Gitu ya. Nah ini hematologi analyzer sensornya bisa dua ya, bisa pembacanya pakai UV, ada yang pembacaannya impedans seperti yang di lab kita tuh impedans ya, pakai eh, apa frekuensi ya, frekuensi sinar dari eh, apa tuh elektromagnet. Nah ini tapi tidak dibahas di kita yang ini, cuma kita harus ya, kita lanjutkan. Ini beberapa nilai kritis ya dari ISCA atau dari International Committee of Hematology ya. Jadi Persatuan Hematologi Internasional. Jadi ini yang disebut dengan kritis. Nah, kalau yang level low itu 7 gram per desiliter Hb gitu ya. Jadi hematologi itu low, normal, high. Yang normal sekitaran 10-12 gitu. Kalau high gitu 18 ke atas. Jadi ini critical values ya. Jadi kalau biasanya kenapa di antara critical values atau nilai kritis ini harus dipantau. Jadi jangan sampai hasil QC yang rendah itu melebihi lebih rendah dari ini gitu ya. Misalkan 6 itu jangan sampai gitu ya seperti itu. Kemudian lihat, saya kemarin sempat tanya, tahu gak rumus di belakang hematologi analyzer itu apa gitu ya? MCHC, MCP gitu ya. Nah lihat, hematokrit ini fraction of whole blood that consists of RBC, sometimes
also referred expected cell volume atau PCP disebutnya ya. Jadi dia adalah persentase RBC ya terhadap volume darah. Jadi kalau darahnya 1 mili itu sel darah merahnya berapa persen? Jadi jumlah sel per 100 mili ya atau desiliter. Nah, kalau ini dia liter per liter persennya. Berarti ada berapa RBC. Nah, jadi ketika RBC hasilnya polanya begitu, hematokrit itu udah sama ya polanya. Karena dia dihitung otomatis dari pola sel darah merah RBC. Nah, ini kemarin makanya saya bahas kelompokin tuh eri, hematokrit, MCP, MCHC kata saya satu satu blok gitu ya ininya. Betul grafiknya. Jadi ngelompokin gak gampang gitu. Kemudian MCV MCV RBC mah jelas ya hitung hitung eri itu jumlah eri. Dia per volume jelas. Ini sama dengan hemositometer. Nah, MCV itu dihitung average volume of RBC ya. Jadi kalau ini RBC tetap berarti pola hematokrit, RBC dan MCP harus mirip ya. Mirip itu cuma juggling sedikit aja gitu. Tapi polanya sama naik turun sama. Kemudian RDW jarang dibaca, retikulasi jarang dibaca, nukleotid juga jarang dibaca, WBC ya, white blood cell ya. Ini kritisnya 2000. Jadi ketika kapan flagging? Kalau misalkan 1500 erinya apa lekonya 1500 atau 1,5 kalau di sini kan karena dia 10 pangkat 9 dikali ya. Berarti kalau 5 kan 100.000. Nah, itu kan karena per liter bukan per milimeter kubik ya. Satuannya jadi dua. Dua. Nah, dua tuh berarti sebanding 2000 sel per milimeter kubik kalau pakai hemositometer. Nah, kalau itu udah kritis, harus dibuat apusan gitu. Nah, pada hasil-hasil KICE juga kalau udah 1,9 tuh udah harus ganti lah yang low diganti. Biasanya begitu ya. Dari perusahaan-perusahaan itu lebih melihat kalau rumah sakitnya besar bisa ganti-gantilah daripada diutak-atik diulang tetap gak masuk KICE-nya udah diganti aja bahan kontrol gitu. Alatnya jarang diganti. Kemudian WBC ya ini neutropil dan granulosit. Kan neutropil itu ada dua ya. Ada neutropil segmen dan neutropil batang. Nah itu. Nah ini eh, tergantung hematologan legendnya ada 5 diferensial. Ya 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau yang di kampus kita itu 3 div ya. Jadi monosit, neutropil dan apa eh, granulosit. Jadi ini batang dan segmen dipisah. Nanti cek sendiri aja di sana ya. Ada tulisannya dari printout kemarin. Mungkin kalau dipoto masih kelihatan tuh. Yang 3 div itu apa aja. Kemudian bisa baca di manual alat. Tapi yang saya tekankan di sini apa? Nah ini kan saya sering waktu kerja di rumah sakit juga menemukan hasil pasien yang DBD itu 27.000 gitu ya. Terus dokter minta coba hitung pakai manual, terpercaya gitu pakai hematologi analyzer. Nah, karena ini kata dia 50.000 sih, 50.000 udah kritis menurut internasional. Jadi harus di manual gitu. Nah, jadi saya kira manual dikerjakan, yang ini dikerjakan kalau di Indonesia. Tapi kalau di Thailand aja hemositometer saya tanyanya orang semester berapa dia teh ya? Semester 7. Orang semester 7 saya tanya anak S1 itu cara pakai hemositometer aja kebiasaan gitu ya. Nggak bisa gitu dia. Nggak tahu yang PKL-nya dikirim yang itu gitu.
Tapi apalah, maksudnya di kata mereka kalau dari CSA udah pakai metodologi analyzer ngapain manual, orang kita patuh dengan standar gitu ya. Standarnya yang banyak dipakai hematologi analyzer karena lebih reproducible, bukan lebih akurat. Kalau manual sih akurat betul, tapi ketika volumenya lebih dari 10 orang tuh masalah. Ya, lebih dari 10 orang itu masalah. Karena apa? Capek gitu ya, terus hapus lagi, bikin lagi, hapus lagi. Taruhlah beli hematometer 5, berarti kan kita 5 bikin cincin Newton itu kan tidak praktis. Sementara hasil hemat tuh udah pada tahu hasil hemat tuh 10 menit keluar hasilnya gitu ya. Jadi user juga menuntut kecepatan. Nah, ini jadi masalah tadi sudah terpecahkan ya kenapa di Hema lebih mementingkan presisi dibanding akurasi karena sifat dari bahan materialnya, bahan kontrolnya adalah sel yang mudah rusak itu alasannya. Kemudian ini ada standar dari Eropa ya, request kriteria. Nah, kemarin kita udah hitung CV belum, masing-masing kelompok belum ya. Nah, katanya untuk HB 1,43, kelompok satu berapa hitung CV-nya, CV HT, HB, tombol. Nah, ini harus di bawah ini. Yang nanti putar lagi di YouTube video saya. Nanti dibahas waktu praktek ya. Coba CV-nya kenapa jelek. Ini CV-nya tidak boleh lebih dari sini ya. RBC 1,6, 1,4, HB-nya, HT-nya 1,3. Eh, di sini kenapa tidak pakai CLSI? Karena seluruh dunia kebanyakan pada pakai yang biological variation dari Ricos Carmen ya, dari Spanyol. Nah ini dipakai di Eropa gitu. Misalnya di Eropa dipakailah di Indonesia gitu. Jadi kalau kimia klinik kiblatnya ke Amerika, tetapi kalau hema kiblatnya ke Eropa. Jadi ini yang disebut dengan eh, CV ya, CV. Ingat CV itu kesalahan masalah pengulangan, bukan akurasi, tapi presisi. Nah ini saat di itu artinya si beberapa lab nyoba sendiri dia berapa, ternyata sanggup satu ya, dia masih di bawah Rico sanggup satu. State of the art reproducibility. Apa bedanya reproducibility dengan between batch? Reproducibility itu dengan satu bahan yang sama belum 10 hari lah mungkin ya 10 hari atau 5 hari percobaannya tapi bahannya sama belum diganti botol. Nah kalau between batch itu bisa ganti botol bisa ganti reagen ya mungkin ini berbulan-bulan ya tapi kalau ini antar hari gitu CV-nya. Nah ini poin apa nilai masing-masing. Tapi baca sendiri aja mana pemeriksaan yang masuk sama tidak gitu ya. Kemudian analytical accuracy, kemudian yang B itu flagging efficiency. Nah, ada istilah flagging efficiency. Apa itu flagging efficiency? Jadi ternyata di hematologi itu pada bahan terjadi perubahan-perubahan di dalam bahan kontrol ya. Contohnya adalah blast cell. Mungkin nggak pada pasien ditemukan blast cell, mungkin sel-sel muda ya kayak eritroblast kayak gitu bisa temukan tapi kalau bahan kontrol relatif eh, tidak keluar gitu ya. Nah kemudian varian limfosit ada limfosit macam-macam ya itu bisa dihitung juga tapi biasanya ada beberapa alat yang sudah mengeluarkan reporting ini ya. Kita bisa keluarkan dari software bawaan alat. Kemudian overall efisiensi, efisiensi itu dihitung dari mana gitu ya. 75%. 70 tambah 90 tambah 95 tambah 60. Jadi berapa rata-ratanya? Ya, 75. Jadi efisien tidaknya
suatu pekerjaan di hematologi itu ditentukan oleh spesifisitasnya, sensitivitasnya, positif palsu, apa negatif palsu, false positif value ya. Ini 60%. Jadi terjadi positif palsu 60%, terjadi negatif palsu 95%. Di atas 95%. Artinya ini bagus tidak? Ini bagus. Artinya dibalik, berarti sel itu tidak boleh rusak 30%. Jadi misalkan 35% rusak rata-ratanya dibanding kemarin, turun drastis gitu. Nah, jangan melebihi 30%. Berarti kalau ini overall efisiensinya 75, berarti 25%. Kan HB-nya kemarin nilai relatanya 12. Terus jadi 10. Berapa tuh selisihnya? Berapa persen? 2 berarti ya. 2 per 12. Berapa persen tuh? 2 per 12, 1 per 6, 10 per 6. Berapa tuh? Ya sekitar 0,6 ya, 0,6%. Bukan, ntar dihitung. Hitung dong, si salah. Kalkulator ya. Kita pakai hitung, pakai kalkulator. Misalkan dia turun 2 miligram. 2 per 12 kali 100. Tuh, 16,6%. Ya. Turun 22 miligram, ternyata 12, sekian persen. Nah, masih berarti berapa? 100 kurangin 12, 88 ya. Masih di atas 75. Berarti masih bagus bahan kontrol. Nah, gitu ya. Jadi kemudian hematologi analizernya juga masih bagus. Itu caranya melihat efisiensi pada hematologi analizer. Nah, sekarang bagaimana yang hemositometer? Ya, hemositometer. Ini ada contoh dari WHO. Ya, skenarionya ini di buku WHO tahun 1998 ya. Jadi buku panduan untuk lab case, laboratorium kesehatan. Ini misalkan ke puskesmas itu datang 10 pasien yang diperiksa dari pagi sampai siang. Puskesmas belum memiliki alat hematologi analyzer. Jadi alasannya pakai hematologi analyzer itu karena belum punya alat otomatis. Jadi pakai yang nah ini kita udah tahu yang area WBC, RBC ya ini sudah diplot. Kemudian cover slip sampai terbentuk cincin Newton juga sudah diterangkan. Kemudian ini ada dua area. Ada dua area, area 1 dan area 2 hemasitometernya. Berarti berikut adalah 10 hasil pemeriksaan leukositotal total hasil duplo. Nah, kita kan sok udah udah wes sabelah lah, belah dia aja gitu ya yang sebelah sini. Terus udah sebelah teh cuma kotak satu aja dihitung kalikeun 4 gitu ya. Itu tuh pakai standar WHO enggak, pakai standar Indonesia Kementerian Kesehatan juga enggak. Ya, jadi ini dari prosedur aja sudah misconduct atau malpraktek. Jadi itu hal-hal yang harus dihindari. Karena apa? Kalau terjadi keraguan, sulit. Jadi ada istilah kalau kesalahan yang sering dibiarkan lama-lama menjadi suatu yang lumrah. Dan ketika yang lumrah itu dibiarkan jadi suatu kebenaran karena oh gitu dan caranya gitu diajarkan cenah di lapangan. Nah, itu hal-hal yang harus dihindarkan. Kembali ke prosedur ya, kembali ke standar bakunya. Kemudian begitu deskripsi pekerjaannya dan keluarkan hasilnya atau kemana yang harus diulang ya, nanti kita lihat hasilnya. Berarti ini menggunakan pasien real time pasien kontrol ya. Nanti tanggal 4 ikutan tuh di westguard.com ada seminar gratis mengenai real time pasien kontrol RTP ya, RTP.
Nah, itu ada seminar bahwa pada HEMA itu bahan kontrolnya bisa pakai kontrol pasien. Jadi kalau nggak punya duit gitu ya, atau eh, kita stres gitu ya, pernah beli rusak gitu ya, nah, bisa pakai menggunakan spesimen pasien. Yang pasien pertama, kedua, ketiga, dan sampai pasien ke-10. Tidak ditulis namanya. Kita hanya catat nomor spesimennya aja. Kemudian bilik kiri dan bilik kanan ya. Kalau di hemositometernya ada dua bilik itu. Nah, ini hasilnya 5,8 kali 10 pangkat 9 per L, itu artinya 5,4 dikali 1000 kali 10 pangkat 6 sel per liter. Itu sama aja dengan 5.400. Kalau kamu pakai hitung-hitungan yang orang Indonesia itu kan sel per milimeter kubik ya, mm pangkat 3. Nah, itu 5.400. Terus hasil sebelahnya, sebelah kanannya 5,8 atau 5.800. Nah, ini 1000 K-nya atau 1 K-nya itu disingkat ya, jadi 5,8, 10,5 gitu. Nah, kita lihat. Satu pasien ini dekat ya, 5,8, 5,4, 5,8 dekat. Selisihnya 0,4. D itu adalah selisih antara yang besar dan kecil. Gitu. Kemudian yang ini 8,3 dan 10 coba beda jauh ya. 8.300 dan 10.500 beda jauh yang nomor 2, pasien nomor 2. Ini orang yang sama, petugas puskesmas ya. Kemudian terus sampai 10 pasien itu keluar, hasilnya dicatat. Catat nih. Udah keluar, mungkin hasilnya juga udah keluar, udah dikasihin karena nungguin. Nggak dikasih, tapi kita bisa olah datanya ya. Kita bisa olah datanya, bahkan kalau udah biasa olah akhirnya untuk besok udah punya patokan. Nah, si selisih antara bilik kanan dan kiri ini dicatat terus dikuadratkan. 0,4 dikuadratkan 0,16. Nah, jadilah sigma D, ketika ini dijumlahkan jadilah sigma D kuadrat sama dengan 6,54. Nah, kemudian rumus dari WHO, D kuadrat dibagi 2N. Kenapa 2N? N-nya 10 pasien dikali duplo ya, 2N. Berapa ya jadinya? 20. 6,54 per 20 sebenarnya 0,327. Kemudian akar dari sigma D kuadrat per 2N itu adalah sebetulnya SD. Standar deviasi. Kalau kita average kan pakai Excel, kemudian STDF kan, bakal sama ujung-ujungnya dapat segini. Ya, 0,5718. Ya. Jadi itu. Jadi 6,54 per 20 diakarkan, hasilnya 0,5718. Dengan demikian, berapa SD diperbolehkan hasil itu? Artinya dalam rentang kontrol berapa? Oh, 1 SD-nya 0,57. Kan menurut WHO, kontrol cap itu ke atas 2 SD plus 2 SD, ke bawah berapa? Minus 2 SD. Tengahnya garis target. Nah, 0,57 dikali 2, kan kita pakai batas keluar kontrol sama tidak itu pakai 2 SD. 1,14. Ya, berarti 1.140 sel per milimeter kubik. Ya, ini 2 SD-nya. Jadi ketika ada selisih 1,1, ada gak di atas 1,14, berarti dia udah keluar outlier, out of control. Nih 1,14. Ini ada nih 2,2, kan lebih gede ya. Lebih gede dari 1,14. Berarti dia out. Pasien nomor 2 harus diulang. Tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh dikeluarkan. Ya, karena dia out of control. Ya, kontrolnya dari pasien sendiri. Ini pasiennya. Ya, yang lain boleh dikeluarkan ya. Selain nomor 2, silahkan ditandatangan hasilnya, dikeluarkan. Anda di puskesmas nanti kan kerjanya sendiri, gak ada dokter PK-nya ya.
Kalau patologi kliniknya nggak ada. Nah, kemudian ada lagi istilah bagaimana deviasi indeksnya. Actual result dikurang weighted mean on median test dibagi adjusted SD atau posisi standar deviasi. Nah, tadi berapa katanya? Sebetulnya ya aktual 1,14 ya. Berarti berapa? 1,14 tuh berarti di dianya 1 sampai 2. Still acceptable but borderline. Ya. Masih diterima tapi udah di perbatasan gitu ya. 2 SD itu sudah di perbatasan. Jadi kalau yang bagus di mana? Ya di bawah 2 SD atau di bawah 1. Satisfactory performance. Jadi pemeriksaannya memuaskan. Nah, ketika SD kita makin gede, misalkan 2,1, kan antara 2 sampai 3 itu requires review of technique and check on calibration. Kalau pakai alat otomatis. Jadi require reviews of technique itu kita membuat kincir Newton, membuat pengenceran pakai apa? Pipetoma butut gitu ya. Jelek kayaknya ini nggak boleh lulus gitu ya. C plus aja nggak dapet gitu ya di Fitkes gitu. Nah, apalagi di atas 3, defect requiring urgent investigation. Mungkin dia harus dikirim pelatihan atau disekolahkan lagi ke kampus gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Misalnya lebih ke arah ini jam berapa? Oke, masih ada berapa menit lagi ya? 10 lah, 10 menit lah ya. 10 menit lagi. Oke, sekarang establishing laboratory control mean. Bagaimana ngitung rata sebagai nilai target value ya dari bahan kontrol komersial. Kita pakai bahan kontrol apa kemarin? Waktu HEMA itu kita pakai kontrol mahasiswa dulu ya, pasien normal. Jadi yang komersial kontrolnya kemarin hanya untuk ngecek sekali aja. Nah, sebetulnya bisa tahun dulu dilakukan komersial kontrol tapi bagus ya. Jadi ya udah diawet-awet gitu ya. Karena semakin banyak dipakai semakin banyak dihomogenkan. Takut cepat rusak, mahal, lumayan gitu ya. Jadi kapan harus ngitung rata-rata atau nilai target value min-nya. Pertama, kalau baru ya lot reagennya baru baru dibeli, baru diinstal udah habis setengah liter gitu ya, kita lakukan lagi eh, apa tuh penentuan rata. Kemudian ganti bahan kontrol, kemarin pakai yang lot berapa, sekarang lot berapa, dengan tanggal yang produksi yang berbeda. Biasanya lot tuh relatif sama ya. Kalau misalkan lotnya 002 bakal 002 lagi. Cuma date expire-nya bisa sama, bisa. Tapi kan kenapa Pak ya tahunnya sama, itunya sama. Ini kan udah dilarutkan. Kalau yang di kulkas belum dilarutkan masih serbuk. Jadi menurut kita masih bagus gitu. Jadi dianggap eh, tetap aja ganti lot ya. Cuma bukan pengertian ganti kode lotnya. Ganti botol baru gitu yang dia melarutkan lagi pakai Aquades gitu. This way may be accomplished by running the new control twice a day for 5. Ini bisa dilakukan biasanya di lapangan itu twice a day, 2 kali sehari, berarti si pagi dan sore. For 5 days, berarti selama 5 hari, Senin sampai Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. We run 3 times for 3 days and 1 time on 4th day. Nah, kami melakukan 3 kali selama 3 hari, ya, dan 1 kali dalam 4 hari. Maksudnya apa?
bisa aja dikerjakan lebih cepat. Nggak harus seminggu atau 4 hari. Sekali aja kerjain, tapi tetap berapa tuh? Kalau twice a day for 5 10 ya. Berarti 10 data twice a day, 2 kali 5 hari. Berarti 10 data. Bisa 3 hari? Bisa, tapi harus selesai. Tetap 10 data gitu. Atau 4 hari boleh. Yang penting sudah mencapai minimal 10 gitu ya. Kemudian the mean of the 10 runs is then used. Kemudian rata-rata yang 10 keychain tadi kemudian digunakan untuk nilai target hari-hari selanjutnya. Jadi sudah tidak menggunakan nilai target dari pabrik. A control file is set up for new mean. Jadi berkas atau grafik yang ada di tembok ya, biasanya tempel di tembok atau di software, itu harus sudah disetting ke mean terbaru atau rata terbaru. Mesin file is used to run control for the reminder dating of period. Tentu saja harus diingatkan, diisi label ya di grafiknya itu periode kapan ini mulainya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa harus ada gitu ya supaya ingat oh ini kontrol udah mau 10 hari berarti udah harus hati-hati karena terdegradasi. Itu ya. Jadi ini caranya ngitungnya seperti biasa average ya. Di kemudian bagaimana membuat range-nya? Ya, harus pakai SD ya. Dihitung pakai nilai SD biasa kayak di kimia. Kemudian retain sample testing ya. Ini kalau ada sampel di Hema yang kayaknya sip malam ragu, belum dikeluarkan hasilnya ke pasien di ruangan. Nah, boleh retain nggak? Boleh ditunda. Bukan ditunda, diperiksa dulu malam berapa. Nah, pagi setelah para ahli datang atau analis senior, TLM-nya yang senior ada, dokter PK-nya juga ada, dites ulang. Katanya store at 2 to 8 degrees ya Celsius with normal count is run as per sample after the control analyze. Tentu saja setelah QC pagi lolos gitu ya. Nah, this sample is considered as the precision sample. Bisa juga sampel yang malam tadi dengan yang pagi hari ini itu bisa sebagai ukuran presisi sampel. Ya, presisi sampel itu apa? Jadi pengulangan itu bukan mencari mana yang tepat hasil yang dilaporkan ke pasien, tetapi jauh gak tadi lebih dari 2 SD, lebih dari 2 kali standar deviasinya enggak gitu. Kalau nggak beda jauh, ya udah memang hasil pasiennya segitu. Hasil pasiennya segitu bisa dikeluarkan. Nah, the sample is then analyzed every 1 hour or after certification sample and also as the last sample before the analysis is shut down. Nah, jadi di satu sisi kita ingin menyelamatkan hasil pasien, di satu sisi kita ingin mempertahankan kontrol whole blood yang komersil tetap di kulkas, tidak dikeluarkan. Nah, eh, tadi malam itu ada sampel yang patologis bagus buat bahan kontrol yang pato. Nah, sebenarnya ke pasiennya mau dari mungkin dilaporkan karena sesuai dengan klinis dari dokternya. Nah, itu bisa dimanfaatkan tidak dibuang, maksudnya retain sample testing itu tidak dimanfaatkan, itu bisa dijadikan kontrol patologis untuk mengulur waktu rusak kontrol komersil yang dibeli. Kan yang dibeli itu disimpan lagi di kulkas. Nah, supaya tidak dikeluarkan dari kulkas kan mengurangi masa rusaknya gitu. Nah, itu retain sample. Di satu sisi untuk mengulang ke pasien itu ditinjau ulang besok oleh dokter PK. Di satu sisi juga bisa dijadikan kontrol
pembanding ya. Makanya ini yang lagi ngetren sekarang. Oke, kalau dipakai tiap hari, kontrol komersil dikocok terus, ya. Rotator terus gitu ya. Mungkin bisa 2 hari sekali rotatornya. Ya, jadi bisa jadi 20 hari sebulan. Si apa tuh? Kontrol whole blood itu jadi masa pakainya bisa jadi sebulan karena apa? Karena setiap hari di rotasi di rotator gitu ya, dihomogenkan. Jadi indeks hematokritnya tidak meningkat tajam. Ya, jadi ngulur waktu supaya efisien. Nah, jadi kemudian the mean SD and CT dimonitor. Tadi ya saya udah terangkan mana dimonitor. Nah, ini yang dimonitor ya CV-nya. Yang bukan yang flagging yang ini. Nah, ini kan CV. Nah, pakailah yang request lah ya. Kalau saat di art dia penelitiannya sendiri dia. Tapi request tuh umum dipakai. Misalkan oh HB-nya udah CV-nya 1,6, ah udah jangan dipakai lagi tuh kontrol pasien tadi tuh. Yang retain sampel itu tidak boleh dipakai lagi. Nah, itu masalah retain sample testing. Jadi gimana tahapannya nanti sebenarnya di tempat pekerjaan ya. Daily IQC of hematology analyzer itu serta background check itu eh, masalah kalibrasi masuk tidak. Yang kedua baru QC-nya dimonitor mulai grafik LG-nya, Western interpretation. Intinya suka ada bawaan alat juga ya. Kalau dimasukkan nilai QC-nya, kalau tidak dimasukkan ya kosong lah. Software-nya ada, gak ada datanya kosong. Kemudian monitor CV. Nah, kalau CV-nya pada lebih tinggi dari yang request tadi, mungkin perlu dikalibrasi ya. Corrective action-nya bisa kalibrasi yang paling mudah. Tapi kalau diulang tetap udah dikalibrasi jelek, tetap dicoba lagi kicenya, ganti bahan kontrol. Itu yang paling simpel ya. Begitu. Kemudian gunakan kice dari bahan pasien yang normal dan patologis satu aja cukup buat mengulur waktu kice kontrol komersil. Baik itu saja ya dari saya yang selebihnya ini mungkin bisa untuk mata kuliah Hema sendiri ya karena dia bagaimana delta check kemudian validasi verifikasi ini di semester depan ya. Jadi bagaimana membuat preparat yang baik, yang jelek, yang jelek mah nggak disuruh juga jadi. Gitu. Oke, saya kira itu dari saya. Saya stop dulu recordingnya.